kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Kami lakukan penelitian, sudah menggali misalnya di wilayah Papua di mana itu sudah Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Ahok. Sudah datang. Kalau gitu kita buru-buru ya. Oke, mungkin satu pertanyaan. Pendapatan dibagi oleh negara. Oke. Next, nah ini sekarang soal total Indonesia. Ini adalah wilayah ke produksi gas kami yang mensuplai. Iya. Pegawai kami itu 3.700 dan dari jumlah ini hanya 119 orang asing. Jadi selebihnya 3.500 sekian tuh lokal. Gitu. Jadi kalau orang bilang, oh ini perusahaan asing, enggak. Sebenarnya ini Banyak dikelola komponen lokal sepenuhnya semua, ya? oleh putra-putri Indonesia. Kalau blogger mau minta datanya bisa, Bu? Bisa. Bisa langsung ketemu Ibu nanti Bisa, ya? boleh. Oke, luar biasa. Dan sebetulnya persepsi-persepsi yang terbentuk memang salah satunya dari informasi media yang muncul ya. Dan dengan adanya keterbukaan dari pihak, katakanlah dari pihak Total, ini memberikan kesempatan juga pada para blogger yang memang ingin mengetahui persis seperti apa sih sebenarnya praktek migas oleh perusahaan-perusahaan asing yang selama ini konotasinya Perusahaannya dianggap merampas betul negatif eksplorasi tanpa ya. batas gitu ya. Ya, dan sebetulnya nanti banyak sekali pembicaraan lainnya ya, tapi karena waktu tidak banyak juga sesi ini, mungkin dari saya akan saya sudahi dulu Ibu ya. Sebelum saya tutup mungkin dari Ibu sendiri ada yang ingin disampaikan? Kalau Pesan-pesannya gitu untuk para blogger? untuk para blogger, saya memang sangat-sangat berharap bahwa setelah presentasi ini ada yang berdedikasi khusus membahas soal migas. Karena kami sangat butuh teman, kami butuh sahabat atau orang yang bisa dijadikan referensi selain kami ya. Karena kalau kami kan orang akan menunjuk bahwa ya ini saya rasa yang mendapat keuntungan bukan Total tapi masyarakat Indonesia supaya mendapat keterangan yang jelas dan benar. Jadi nggak gelap. Dan terima kasih banyak. Saya akan akhiri dulu bincang-bincang kita pada sesi ini dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan informasi tambahan seputar dunia migas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dulu kepada Bapak Ahok selaku Wakil Gubernur Jakarta yang sudah hadir bersama kita hari ini. Dan sekarang waktunya untuk kuis. Ibu Reda, mungkin Ibu Reda boleh di sini sebentar Ibu Reda untuk menjawab benar atau salah. Boleh memanggil moderator kita. Untuk moderator kita panggil Mas Iskandar Jet untuk maju ke depan lagi. Sama-sama Mas Iskandar ya. Wah, ini moderator ya pada hari ini ya. Iya, betul sekali. Saya hari ini full time ini ya. Biasa lah ya. Oke, langsung saja untuk ngobrol-ngobrol dengan Bapak Wakil Gubernur kita tercinta. Oke, saya langsung panggilkan dengan hormat Bapak Basuki Cahayapurnama untuk bisa maju ke atas panggung, Pak. Tepuk tangan dulu. Langsung aja kita mulai talkshow kita, langsung mulai talkshow kita. Tepuk tangan Pak. Ini dia Jakarta Miniatur Indonesia. Foto siapa ngambil? Foto siapa ngambil? Hasan? Oh, Hasan. Baik teman-teman sekalian, kita berbahagia sekali pada kesempatan siang hari ini di hari terakhir Kompas Yanifan 2013. Pak Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama atau yang nanti kita panggil Pak Ahok aja langsung menyempatkan waktunya untuk bisa hadir. Saya yakin mungkin Pak Ahok juga pastinya selama menjabat sebagai orang nomor 2 di Jakarta mungkin nggak kenal libur kali Pak ya, nggak kenal sampai ini untuk bisa hadir di sini. Apa kabar Pak Ahok? Baik. Oke, pada kesempatan ini kita akan banyak bicara nih mumpung ada orang nomor 2 di Jakarta tentang yang kita alami sekarang ini. Pertama-tama saya ingin tanya,
tentang Pak Ahok sendiri ketika pertama kali, pasti kalau saat mencalonkan memang sudah ada bayangan Pak ya untuk mengelola Jakarta. Tapi ketika pertama kali Bapak terpilih bersama Pak Jokowi, apa sih yang ada di benak Bapak terhadap Jakarta Pak? Ya, dari pertama kami diminta calon itu karena diharapkan kami bisa jadi model, jadi sebuah showcase. Itu yang diminta dari Pak Prabowo waktu pertama kali memanggil kami. Jadi ketika setelah pasca reformasi, kita ini kan terpecah-pecah, seperti lebih federal daripada negara federal sebetulnya. Masing-masing suku, dan lebih gawat lagi setelah reformasi, masyarakat tidak percaya ada pejabat yang jujur mau melayani. Itu satu modal yang paling dasar untuk sebuah negara maju. Nah karena itu kami ditugaskan untuk merebut kursi DKI 1, DKI 2. Lalu kami bekerja untuk jadi sebuah showcase bahwa di Indonesia itu kita masih punya pejabat yang mau jujur dan melayani, dan tentu saja ini juga memecahkan sebuah teori bahwa tidak mesti orang Jakarta pilih orang Jakarta. Jadi rakyat Indonesia itu cerdas sebetulnya. Dia akan memilih orang bukan dari latar belakang primordialisme, tapi dari latar belakang rekam jejak. Nah yang dijual di kami itu adalah rekam jejak kami. Walaupun tadinya belum populer, tapi kami yakin karena punya rekam jejak yang baik dipromosikan akan terjadi. Nah itu teori itu yang kita pakai, sehingga dalam showcase ini kita bisa mempertontonkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu sangat penting. Dan kita bisa lakukan dengan baik. Kalau Anda memilih orang bukan melihat latar belakang suku, agama, ras media, Anda bisa dapatkan yang terbaik untuk Anda. Itu yang kita pertontonkan sebetulnya dalam kondisi kasus Jakarta. Di awal kemarin Pak ya. Lalu setelah menjabat, yang Bapak lihat Jakarta ini, saya harus ngapain itu, kebayang seperti apa sih Pak? Dengan sekian kompleks permasalahan di kota ini. Nah ini juga orang mengatakan kami terlalu naif waktu kampanye. Ya. Pak Jokowi waktu ditanya, gimana atasi macet, gimana atasi banjir, Pak Jokowi jawabnya, yang penting ke lapangan, eksekusi kata beliau begitu kan. Ya. Lalu orang-orang menganggap beliau ini kayak goblok gitu ya. Oh jawabnya apa nggak bisa jawab? Ya. Coba jawabnya eksekusi itu. Nggak ada diplomasi sama sekali itu Pak ya. Tapi yang dimaksud beliau betul. Kalau kami ditanya lebih mudah mana, di Solo, di Belitung, atau di Jakarta? Kami akan lebih mudah Jakarta. Orang nggak terima kalau dibicara seperti itu. Kenapa? Karena semua permasalahan sudah ada kajian yang lengkap di Jakarta, termasuk solusi. Sudah ada referensi. Kami masuk sudah ada 22 kajian tentang macet, termasuk solusinya. Sebelum berbasis rel MRT ya BRT, bis rapid transit. Itu semua masih steril, jalur busway, semua begitu jelas. Persoalannya adalah Anda berani tidak eksekusi. Karena setiap tindakan yang Anda ambil, ini akan menyenggol kepentingan oknum yang melarat sampai oknum konglomerat. Ya kan? Itu semua. Anda kalau jadi preman tuh di Jakarta maju, mundur. 1 jam 3 jam dapat 100 ribu. Apakah Anda jadi koordinator? Nah ketika Anda menegakkan hukum, menjalankan semua kajian tadi, ini akan bersinggungan dengan semua orang kepentingan. Dari yang konglomerat termasuk yang punya mall bisa ribut sama Anda. Jadi Anda katakan nggak bisa bangun mall di sini. Ini udah terlalu besar, misalnya Bundaran HI. Gimana nggak macet? Bung Karno nggak pernah berpikir bahwa Bundaran HI itu akan dibuat jadi mall kiri kanan nggak besar ini ya. Atau Plaza Semanggi tiba-tiba jadi mall. Itu kajian lalu lintasnya bagaimana dulu gitu. Nah ini hal-hal itu kita tegakkan, orang akan marah. Nah ini makanya kita katakan juga sama Pak Jokowi, Jakarta itu nggak perlu latihan otak. Udah banyak pinter-pinter, ketemu 10 orang, 8 orang profesor, doktor, PhD di belakangnya. Pinter semua Pak ya. Ya kan di sini cuma perlu latihan otot aja, otot jantung, otot saraf gitu ya, otot nyali kayak gitu aja gitu. Itu pandangan kami tentang Jakarta. Oke, lalu pandangan warga Jakarta terhadap Pak Ahok, beberapa orang khususnya yang langsung terkena dampak dari kebijakan-kebijakan terbaru Pak Ahok, itu melihat Pak Ahok ini wakil gubernur yang super tegas, kelewat tegas, mungkin kalau di kampus dibilang ini waduh killer gitu ya. Itu gimana kalau Pak Ahok sendiri menanggapi soal ini? Ya saya kira kalau baik-baik ngomong nggak mau dengar, mau cara apa kira-kira gitu ya. Saya kira orang tua juga sama. Kalau kita nakal, bapak saya prototip,
Kalau saya tidak sadar pasti dikerasin. Kalau masih dikerasin tidak dengar pasti dijewer, saya dibawa pulang waktu saya kecil gitu. Jadi yang kami lakukan itu, kami bukan membenci warga yang melanggar aturan. Kami hanya benci apa yang mereka perbuat. Tapi kami sayang sama dianya. Itu yang kami lakukan ketika memindahkan orang dari Waduk Pluit dan dari pinggiran sungai maupun Rio. Kami menyediakan rumahan susun untuk mereka dengan full furnished. Sekarang pun kami kenapa tidak mau, ini mau banjir. Kenapa tidak mau normalisasi sungai Waduk besar-besaran? Masalahnya rumah susun nggak keburu buat. Kami tidak ingin orang-orang ini digusur, tidak punya rumah. Tapi ketika mereka minta ganti 3 juta, tidak mau pergi, yang ngeyel ya gak aku semprot. Kalau gak semprot gak ngerti. Iya. Coba lihat sekarang, apa yang dilakukan di Tanah Abang? Marah kan? Salah kami apa? Oh, Pak Wagub mengancam mempidanakan kami. Kan kami hanya jualan di jalan. Iya. Ya, kami tidak salah dong. Hanya jualan di jalan. Ada lagi minta, pokoknya ganti 3 juta. Tidak usah urus kami mau pindah kemana. Orang udah dudukin sungai kok kami 3 juta. Tidak, saya penjara itu sudah baik kalau saya bilang. Tapi kan orang tidak mengerti kan salahnya di mana. Jadi itu yang persoalan, kebiasaan salah yang begitu lama dianggap pembenaran, benar-benar. Nah sama sekarang itu nyebrang sembarangan kan, marah kalau ditangkap tadi. Karena sudah terlalu biasa. Yang lebih lucu, jalur busway yang naik mobil yang pinter-pinter juga marah. Enak aja kami bayar pajak, kenapa jalur busway kami tidak boleh masuk? Jadi itu persoalan kita tiba-tiba kita tidak tahu mana benar mana salah. Sama seperti ini pedagang blok di Tanah Abang. Sepi ini Pak, sepi. Kalau sepi kami turun lagi di jalan ya. Kakak emang saya masih tanggung jawab. Kalau gitu kita ramai-ramai jualan di Bundaran HI. Nanti kalau diusir mintanya toko di sini kan lumayan kan. Terus kalau sepi kita ancam turun lagi ke Bundaran HI dagangnya. Dari mana saya bilang? Nah orangnya kalau dia ngomong baik-baik nggak ngerti. Ya sudahlah, saya bukan orang Jawa, nggak sabar, semprot aja udah. Supaya lebih jelas gitu. Iya. Lalu kan tadi kalau Pak Ahok sendiri bilang Jakarta ini sudah banyak sekali kajian, banyak orang pintar. Sebetulnya selama ini mungkin kita nggak mau bicara yang dulu-dulu ya. Tapi saya coba membandingkan bagaimana perasaan Pak Jokowi dan saya ketika membuat keputusan. Misalnya begini, kita tahu Jakarta ini macetnya luar biasa. Dan kajiannya mengatakan harus membangun MRT. MRT ini sudah dikaji 28 tahun yang lalu. Makanya saya katakan ini ada kesalahan. Dulu kalau kita mau beli kamera atau TV atau kulkas, kemana belinya yang murah? Ke Gelodok kan? Jadi semua yang buat rumah di mana zaman dulu? Ke selatan, Bintaro, Cinere. Sehingga kita berpikir yang membutuhkan MRT adalah selatan ke utara lebih dulu. Tapi itu cerita 28 tahun yang lalu, kok saya bilang. Sekarang perumahan bergesernya ke barat dan ke timur. Kajian yang ada hanya selatan ke utara. Timur barat belum ada. Nah kalau kita bangun, fungsinya ada nggak? Blok M bus juga sudah oke. Ini juga harus dibangun. Ya harus dibangun, walaupun salah, yang penting mulai. Tapi timur barat juga boleh tunggu. Harus dikaji. Tapi ini hutang. Kita bisa berdebat lagi. Itu pertama faktor. Faktor kedua, ini MRT ini setengah saja kita bangun. Itu butuh 6 tahun. Paling cepat 5 tahun, 6 tahun kira-kira. Terus kereta api sudah ada. Persimpangan pertemuan kereta api dan jalan itu yang utama 18. Yang tikus-tikus jalan alternatif itu ada 300 sampai 400. Kita bisa bayangkan kalau kereta api tiap 1 menit lewat, macetnya gimana? Ada yang tinggal di Kalibata nggak? Berasa nggak tuh kereta api yang lewat itu loh? Ngantri. Nah ini mesti dibangun jalan layak dan terowongan, underpass sama flyover. Itu pertama. Yang kedua, yang ketiga, kita bicara membangun jalan layak untuk busway. Kenapa busway 15 koridor tidak selesai, hanya selesai 12 koridor? Karena 3 koridor itu celeduk segala macam itu layak semua. Casablanca saja gara-gara pemborongnya kurang bermodal, telat. Orang dari marah-marah, mengeluh, kenapa berhenti.
Saya pun jadi tertutup memberhentikan jalan layang. Siapa yang memberhentikan jalan layang? Dia aja habis modal. Kita yang kena lagi kan. Jadi kita bisa bayangkan, kalau kita menyelesaikan MRT, monorail, persimpangan kereta api, jalan koridor busway, macetnya ampun-ampunan nggak kira-kira? Ampun-ampunan. Dan sialnya ini baru selesai di atas 2018, 2019. Kami ini dipilih ulangnya 2017. Jadi kemungkinan kami ini tidak terpilih lagi 2017. Karena orang Jakarta kan tambah kiki kan, tiap hari tambah macet. Belum lagi ditambah tiap tahun 1,2 juta, 1,5 juta dengan low cost grid car tadi, lebih penuh lagi mobil di Jakarta. Ini akan membuat betul-betul macetnya gila-gila. Makanya kami putuskan sikat saja satu jalur busway harus steril. Anda kalau tidak mau macet pindah ke jalur busway untuk wisata, untuk ambulan. Tetapi juga masalah. Ya jangan sekarang dong, busnya belum ada. Oh pemilu kan April 2014, tinggal 6 bulan. Ngapain buru-buru? Nanti gara-gara kita keras-kerasan bikin steril busway tambah macet. Udah ngurangin jalan masih tambah macet kan? Bisa kalah partai kita. Nah ini kira-kira kita mau bergumur. Ada di situ Pak ya? Pasti kan secara orang politik. Nah beruntung Pak Jokowi mengatakan sama saya, ya sudah, tugas kita membereskan Jakarta. Kalau orang Jakarta salah paham, tidak mau pilih kita lagi 2017, ya sudah, kita ikhlaskan saja. Yang penting pola transportasi makro ini sudah nggak bisa direm. Udah kita cadangkan, kalian mau maki-maki kami, mau kutukin kami, terserah. Pokoknya Jakarta mulai beresin ini transport. Jadi saya kira yang dulu mungkin gitu ya, mikirnya gitu. Hitung-hitung lewat 5 tahun. Udah mau mulai nih, udah mau pemilihan lagi. Tunggu dulu deh. Tunggu lagi, wakil saya mau naik, tunggu lagi, ya udah lewat 20 tahun. Nah itu kan mesti lakukan dengan tegas. Jadi selalu kepentingan politik yang membicarakan. Ya, mungkin belum lagi orang politik nitip-nitip kan? Iya. Mau jadi pejabat, mau jadi dirut BUMD. Nah saya juga beruntung, Bapak Jokowi sederhana sekali, ya pakai saya. Mau jadi dirut saja tidak pede, nitip-nitip dalam partai politik, coret saja, coret. Kalau di partai politik coret aja, nggak ada urusan. Titip jadi jabatan juga coret saja. Ya mau jadi pejabat ya tes saja. Kalau kamu memang mampu ya ikut. Nggak usah pakai partai politik bawa-bawa. Pakai orang partai, pengurus partai datang mau sowan, ujung-ujungnya mau kenalin cocok nih jadi direktur ini. Coret kata Pak Jokowi. Tadi ngomongnya nggak sekasar saya, pakai saya aja, coret saja. Coret saya gitu kan. Ini Solo halus tapi tegas gitu kan. Saya nggak bisa halus sendiri, nanti lucu juga saya. Tapi saya udah setengah lebih halus loh sebetulnya. Dari yang aslinya Pak ya. Karena pergaulan yang baik kan bisa membuat kita baik juga kan. Pak Jokowi kan lebih kasar dikit, karena pergaulan yang buruk sama saya. Jadi merusak kebiasaan baik beliau juga gitu. Jadi plus minus ketemunya jadi yang satu malah jadi minus, nanti jadi plus Pak ya. Jadi sekarang agak moderat katanya. Oh gitu. Bukan kepribadian galau bukan ya. Oke. Tadi kan menarik sekali Pak Ahok ini kan maju sebagai wakil gubernur bersama Pak Jokowi kan lewat jalur partai. Pastinya orang bilang ini adalah orang partai. Nah sekarang sebetulnya memang ada nggak sih kepentingan partai yang dibawa saat membenahi Jakarta sampai nanti akhir bertugas? Nah ini menarik untuk jawab pertanyaan tadi. Tadi saya sambung SIM saya, SIM yang di mobil itu loh. Lalu dia tulis dari polisinya, pekerjaan Wagub DKI. Saya bilang bukan Pak, kalau 5 tahun lagi saya nggak kepilih buat Wagub DKI loh. Nanti repot. Jadi apa? Politisi juga kurang bagus gitu. Politisi kesannya jelek. Jadi apa? Profesional sih. Wah, kira-kira itu. Nah kenapa? Kami ini pemain profesional yang ditransfer dari partai. Nah, kami dibajak kan? Anda mau nggak nih? Nah, saya bilang waktu kampanye, pemainnya kurang becus, jadi kami ditarik dari luar daerah, kira-kira gitu kan? Ini pemain bola aja kan? Jadi kita ditarik dari partai. Nah, saya bilang sama partai, waktu pertama gitu. Kalau Anda mau numpang beken, numpang keren, tolong kasih kami kerja secara profesional. Tidak ada urusan dengan partai. Semua orang juga, kalau saya partai Gerindra, kalau saya kerja dengan sukses,
partai ketiban, pasti dapat. Jadi nggak usah nitip sama saya, nggak usah ajak saya rapat macam-macam. Nah itu yang kita sampaikan kepada partai. Jadi hubungan apa dengan Pak Jokowi kan beda partai, bisa berkepentingan kan? Nah saya dari awal sudah tegaskan untuk kampanye, tugas saya adalah menjadikan Pak Jokowi berhasil. Kalau beliau berhasil, saya ikut berhasil. Kalau saya berhasil sendiri, beliau dijatuhkan, saya gagal sebetulnya. Jadi tugas saya bukan satu paket, walaupun secara konstitusi saya satu paket. Saya memposisikan diri saya sebagai staf pribadi beliau yang paling dipercaya. Karena kalau beliau jatuh, saya juga ikut jatuh. Nah, makanya ini hubungannya jadi baik dengan beliau. Yang dapat poin siapa? Beliau kan aktor utama cuma satu. Saya kan cuma pemain figuran gitu. Nah, jadi jelas. Tapi kan kalau menerima Piala Citra, kan ada juga pemeran utama pria terbaik, pembantu pria terbaik kan ada juga. Nah, ada pemeran utama, ada pemeran pembantu juga kan. Jadi tetap dapat citra juga, nggak usah khawatir. Kalau kita pemain figuran, kita nih kalau dinominasi pemain pembantu pria, ya jangan mimpi diumumkan pemain pria terbaik dong. Kamu juga pemain pembantu kok. Ya itu masih jelas posisi. Tapi sebetulnya persisnya gimana sih pengaturan tugas antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok, atau memang ada hitam di atas putih atau berjalan seperti apa? Beliau bilangnya begini, kalau wakil mau ambil pekerjaan 90%, tidak apa-apa, ambil saja asal beres. Orang bagi kerja kok, mana dia mau ribut. Itu kata beliau. Jadi kami berdua, karena kita saling pengen maju, pengen menyelesaikan, kami saling mengambil pekerjaan lah ini. Kita pengen beresin kerjaan beliau pengen beresin, tapi pengarahan kami diskusi. Dan umumnya beliau dari lapangan, beliau bisa telepon, kalau pagi-pagi atau sore kapan kosong, beliau kasih pengarahan. Nah saya sudah dapat pengarahan seperti ini, saya sudah tahu maunya bos seperti ini. Ya sudah, saya eksekusi. Saya panggil rapat semua dinas, bikin notulennya saya kasih beliau lihat. Nah jadi semua dilaksanakan cepat. Beliau ke lapangan, saya di kantor, saya beresin. Pagi sampai malam seperti itu. Tapi sesuai yang beliau mau. Kalau kira-kira saya ragu, saya telepon. Tapi umumnya saya sudah ngerti lah, tujuannya sama kok. Membuat menu otak, perut, dan dompet warga DKI ya sama. Apapun yang kamu lakukan itu aja. Otak, perut, dompet. Kita pikirin itu aja. Ini nggak mungkin tabrakan. Jadi kalau pikirin dompet saya, perut saya, otak saya, berantem pasti. Jadi kalau kita pikirin orang lain, pasti beres. Ketemu lah semua itu. Itu cara kerjasamanya. Nggak ada perjanjian hitam dan putih. Oke. Lalu ini kan yang pasti nggak mungkin dong Pak Jokowi, Pak Ahok di sini bekerja berdua saja mengurusi Jakarta. Kan itu ada dinas, ada pegawai segala macam. Nah, bagaimana mengubah? Saya cuma ingin tanya secara mungkin Pak Ahok bisa cerita di Balai Kota itu perubahan yang terjadi seperti apa setelah dan sebelum dan setelah Pak Ahok menjabat di sana. Nah orang selalu berpikir seperti itu. Jakarta hutan belantara, PNS-nya akan melawan, PNS-nya susah diatur, itu salah. Nah yang pertama kami yakin justru PNS terbaik seluruh Indonesia itu ada di Jakarta. Dan orang baik juga masih banyak, tergantung bosnya siapa. Kalau kepalanya lurus, lawannya ikut lurus, gitu aja. Banyak yang baik-baik kok, ada lah satu dua yang ngeyel copot aja, lah gue pikirin. Ya kan, baik-baik dulu copot aja. Gampang kok kalau udah jadi gubernur udah jadi mah udah gampang deh. Jadi udah nggak ada perlawanan yang sifatnya sistemis yang ingin menjatuhkan di Balai Kota itu ada seperti ada lah satu dua yang masukin surat, kita mau bikin naskah gitu kan. Tapi kan gini kan, saya pernah panggil dia ngomong gitu. Saya bilang gak usah gertak-gertak kami lagi deh. Orang nyawa aja kami taruh, kok mau gertak gua apa lagi? Lu kalau lebih takut mati daripada saya, lu jangan macam-macam jadi gitu. Ya sedikit-sedikit preman boleh lah kalau ngomong-ngomong luar tempat orang itu. Dia juga takut kalau dia udah korupsi kaya, dia lebih takut mati daripada kita. Ya kan? Jadi ini soal takut, semua orang takut mati kan? Iya. Tinggal dia lebih takut apa kita lebih takut? Ya udah kita gertak aja udah kan. Kalau dia lebih takut ya udah. Kita yang menang ya. Kayak ngadu kambing gitu loh, kayak motor itu loh kan. Dan siapa lebih takut kan? Yang ngeles duluan itu nggak beli contoh sih. Kalau dengan anggota legislatif sendiri gimana Pak Ahok? Anggota legislatif juga baik-baik aja. Iya. Makan ketawa-ketawa aja.
Paling nggak baiknya dia kalau ada maunya nggak mau putusin KPPD gitu kan, ditahan. Ini kereta mau ditahan nih, Senin saya mau ketemu nih. Mau ketemu mau tanya, kira-kira mau lu apa sih kira-kira gitu ya. Kalau kamu macam-macam nggak mau ya nggak usah dibahas, kita pakai aja APBD tahun lalu. Saya kira kalau yang normal, yang apa ya, yang waras-waras pasti dukung kok. Rakyat masa kamu dukung sih? Ya kan, yang agak kurang makan obat itu baru mau dukung. Oke, bicara soal Jakarta lagi nih Pak Ahok. Jakarta kan wilayahnya ya segitu-segitu aja ya, nggak bakal bertambah, malah mungkin berkurang dengan pengurusan pesisir pantai. Sebetulnya idealnya Jakarta ini muatnya berapa sih? Seperti apa sih kapasitasnya? Nah itu juga bisa berdebat. Banyak kajian bisa berdebat. Ya. Ada yang mengatakan Jakarta untuk 10 juta pun tidak cukup. Tapi ada kajian mengatakan Jakarta ini bisa 30 juta pun oke. Asal ada transportasi massal, ada sistem total yang tidak ada ini zero waste management gitu. Hari ini Jakarta kena masalah karena tidak ada ducting, tidak ada pengolahan air limbah. Ya berantakan, tidak cukup untuk 30 juta orang tinggal. Nah, makanya kami mau ada reklamasi pulau, bangun Jakarta baru. Nah, uangnya itu kita harapkan bisa memperbaiki daratan yang rusak. Jakarta bisa 30 juta orang tinggal, makanya kita tidak mau ada kawasan kumuh. Seluruh Indonesia boleh tinggal Jakarta. Saya kasih KTP tidak apa-apa. Asal ada tinggalnya di apartemen, di rumah, di hotel, datang Jakarta semua boleh datang. Yang tidak boleh itu yang penghasilannya itu pas-pasan, kerja pas-pasan. Makanya semua pabrik kita mau dorong pindah ke Karawang aja, pindah mana-mana pindah aja. Terus pabrik-pabrik itu diubah saja, jadi komersial, mau jadi apartemen, mau jadi hotel, silakan saja. Tapi tentu ada transportasi masalnya. Nah, itu yang kita mau dorong. Jadi tidak boleh ada penghasilan kemudian hidup layak seorang lajang di DKI 2 juta. Gaji 2 juta, yang modal, yang istri punya anak di mana? Ya udah tinggal di kampung sana, kita tindakan. Nah, itu yang kita mau lakukan. Oke. Kalau tadi kan Pak Ahok bicara soal transportasi, targetnya tuh yang realistis seperti apa sih Pak saat nanti di akhir masa jabatan Jokowi Ahok nanti? Target yang paling sederhana, semua orang harus taat hukum, peraturan. Jadi kalau Anda mau nyaman di jalan, Anda harus tertib. Kalau mau tertib, ya di jalan hukum. Maka kita udah kerjasama dengan polisi, jaksa, pengadilan, denda 500.000 tadi. Ya jangan mengira kalau lewat terobos jalur busway atau lawan arus denda cuma 500.000. Tergantung. Kalau dicek kamu juga tidak punya SIM, 1 juta, jadi 1,5 juta dendanya. 500 tambah 1 juta, biar kapok kamu, baru tidak berani. Dan dendanya bagaimana? Jangan kasih lembaran merah, lembaran biru, supaya kamu langsung stop. Nah, kita bertahap akan tegakkan ini dulu. Ya, Jakarta harus jadi nyaman, pedestriannya untuk trotoar harus bagus, dan tentu transportasi massal sebelum MRT, BRT harus beres, bus rapid transit. Termasuk ada bus tingkat untuk daerah sini supaya orang tidak banyak macet. Dari Blok M sampai sini ada bus tingkat gratis. Dari Kota Tua sampai Monas juga ada bus tingkat gratis sampai Pasar Baru. Termasuk dari sini ke Pasar Tanah Abang Blok G ada yang gratis. Nah yang Kuningan yang masalah Putra Kasablanka mentok bus tingkatnya. Nah itu lagi kita kaji. Tapi kalau untuk jalur koridor 1 ini selain ada Transjakarta ada bus tingkat gratis. Jadi orang itu akan nyaman di Jakarta, akan merasa di tempat belanja yang enak, yang nyaman. Nah itu jembatan semua udah kita ukur, kalau Semanggi beres, yang Kasablanka yang masalah. Nah ini akan kita dorong. Terus ada pengolahan air limbahnya mulai beres. Sekarang baru 3%. Ya kita harapkan bisa mencapai hampir 100%, termasuk PAM. Semua orang Jakarta sudah dapat PDAM. Nah ini kita ingin lakukan. Jadi orang Jakarta itu kalau kurang beruntung, harapan kami sebagai tinggal di tempat ini, kita bisa mencapai kira-kira di atas 100 triliun APBD-nya. Tahun depan sudah mencapai 67. Kami masuk waktu itu hanya 48. Terus waktu perubahan sudah 51. Kita memaksakan pajak online, penghematan-penghematan dengan e-procurement, e-katalog kita belanja seperti itu,
naskah, budgeting, ilustrasi semua, supaya semua orang bisa lihat. Kita yakin juga bisa hemat banyak dan belanja langsung seperti ini. Lalu kami inginkan apa? Inginkan Jakarta itu jadi kota impian. Jadi orang yang jujur, yang mau kerja keras, yang kreatif, Datang ke Jakarta. dia bisa berhasil di Jakarta. Karena kita menyediakan semua. Anda sakit silakan, asal mau masuk ke puskesmas kelas 3, silakan ke puskesmas. Terus kami juga menyediakan pasar rakyat yang disewa harian. Kami tahun ini bangun 5, nanti Monas kami ingin di bawah tanahnya ada ruang pamer untuk produk-produk anak muda atau orang tua yang kreatif, tidak ada modal untuk nyewa seperti Grand Indonesia. Nah, dia dikasih gratis dulu 3 bulan di Monas. Nah, sehingga dengan transport yang murah, yang ada yang gratis, dengan jaminan pendidikan, kesehatan, dan perumahan, kami juga akan menyediakan, kami akan membangun kira-kira ya lebih dari 300.000 rumah susun. Disediakan, ini tidak dijual, tidak disewakan, hanya bayar uang retribusi. Kira-kira 5.000 sampai 12.000 per hari, Anda bisa tinggal. Jadi untuk orang yang belum beruntung, dia bisa tinggal di tengah kota Jakarta. Kami lagi lomba. Jadi pasar Minggu atasnya rumah susun, ya pakai lift, tapi itu kelas menengah. Pasar Rumput juga. Terus kereta api kami sudah kerjasama. Dan kereta api, tanda-tanda kereta api kami merahkan di bawah stasiun kereta api, bus itu juga rumah susun. Sehingga orang-orangnya akan tinggal di tengah-tengah kota, menghemat waktu dan menghemat uang. Begitu dia berhasil, tentu dia akan beli rumah yang di pinggiran-pinggiran. Jadi nanti akan terbalik. Orang yang kaya itu tinggalnya di pinggiran kota, gitu loh, naik mobil pribadi. Yang pas-pasan tinggal di apartemen rumah susun, kira-kira gitu. Dia pas-pasan. Kenapa? Nanti di rumah-rumah yang landed house, rumah-rumah biasa itu, Anda pasti PBB-nya mahal. Nah, kalau mau PBB-nya murah, Anda tinggal di rumah susun atau apartemen sederhana. Ini untuk berbagi. Nah, itu konsep yang dilakukan. Termasuk bantuan modal. Kami telah membuat BUMD jaminan kredit daerah. Karena banyak bank mau jalankan kredit, tidak ada jaminan. Nah, kami harus jamin. Jadi gimana jaminnya? Tidak ada agunan. Kan Anda jualan di pasar kami. Kalau Anda tidak bayar, ya saya usir dari pasar saya. Bukan melanggar HAM, Anda yang ngeyel kan? Nah, kita bayangkan, kalau kita 1 triliun saja bantuan modal kerja 5 juta rupiah, kita bantu 200.000 orang. Kalau dia kembalikan dengan kerjasama sistem syariah, kami DKI sistem syariah, kita kerjasama dengan Mandiri juga, ini akan tahun depan 1 triliun akan membantu 600.000 pedagang. Apalagi kalau seluruh perbankan bantu 10 triliun, ini 6 juta. Orang bisa dapatkan modal cuma 5 juta. Itu dengan kami saja. Jadi kita sangat yakin Jakarta akan menjadi impian orang. Semua orang ingin datang, tapi bukan ngadu nasib seperti sekarang. Nekat datang jadi preman di pasar, jualin jalan jadi PKR, bukan. Anda datang karena Anda kreatif, Anda ingin mempertontonkan produk Anda. Jadi ini akan merubah konsep tentang Indonesia kita. Jadi Jakarta inilah, Anda mau berhasil ya ke kota besar gitu kan. Mau mancing ikan yang besar, ya ke samudra, jangan di kali gitu loh. Di kali ya ikannya kecil. Nah itu akan kita lakukan, tapi keadilan ini kita wujudkan. Jadi semakin Jakarta bagus dan teratur, semakin banyak orang datang, nggak masalah gitu ya. Asal jangan tinggal di pinggiran sungai. Oke, kita isikan. Kalau Anda tinggal di Grand Indonesia, wah takkan tiap malam nggak apa-apa. Kalau tinggal di Grand Indonesia, boleh. Oke, saya pikir meskipun saya moderator dan juga orang Betawi, tapi nggak mungkin saya yang bertanya sendiri di sini. Dan teman-teman blogger pasti sudah nunggu pengen bertanya langsung ke Pak Ahok. Saya buka untuk 3 penanya aja dulu. Yang di pinggir sini, lalu yang pakai kaos putih, sama yang sini deh, yang belakangnya. Ya silakan mungkin langsung yang di sini. Nama, 1 pertanyaan, to the point Pak ya. Selamat siang Pak Ahok. Saya tinggal di Mayasari. Udah pasti tahu kalau saya tinggal di Mayasari. Di Mayasari Bakti Cililitan. Ya ini bukan bicara politik. Nama siapa Pak? Gideon Ginting Pak. Ginting. Okay. Nah, saya kemarin saya apresiasi kepemimpinan Bapak khususnya Lurah Cililitan. Bilang KTP saya setengah 8 orang kelurahan udah ada Pak. Langsung selesai.
Nah, itu yang saya apresiasi. Nah, saya 87 udah tinggal di Cililitan, saya dari Brastagi, dan sekarang saya merasakan kenyamanan ketika era kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak Ahok. Kenapa saya bilang begitu? Dulu di Cililitan, zaman terminal Cililitan, saya premannya di sana, Pak. Tapi sekarang saya bisa enjoy tinggal di Cililitan. Karena apa? Nggak ada, ya mungkin karena lurahnya juga baik, polisinya, camatnya baik di sana. Sedikit pertanyaan saya, Pak. Nanti kalau ada mobil murah, Bapak dukung lagi nggak, Pak? Karena saya lihat ini mobil murah ini udah berseluruhan juga di Cililitan saya lihat. Nah, saran saya sama Bapak, ya tolonglah kerjasama dengan pusat supaya nanti, karena saya lihat wacana mobil murah lagi 2014 keluar. Apapun solusi yang Bapak tawarkan, macet bagaimanapun, kalau ada mobil murah itu omong kosong, nonsen, Pak. Apalagi tahun 86 masih banyak saya lihat mikrolet, Pak. Khususnya Gandaria Cililitan. Harusnya 86, 90 itu sudah dibuang ke sana. Yang baru-baru supaya tidak macet, Pak. Itu solusinya menurut pandangan saya. Terima kasih, Pak. Oke, dari Pak Ginting soal mobil murah nih Pak Ahok. Oke, kita tahan dulu. Yang di tengah ini silakan, namanya Pak. Terima kasih. Saya Nur Terbit, saya juga profesional. Saya urban juga, Pak, perantau ke Jakarta dari tahun 84, 86 pindah ke Bekasi. Setiap hari saya menggunakan transportasi massal perkotaan. Saya ingin tahu, kemarin itu ada pernyataan dari Bappenas bahwa lagi disusun konsep transportasi massal perkotaan. Nah, di sana disampaikan bahwa Pak Jokowi meneruskan program dari gubernur lama, cuma sekarang lebih kepada menggerakkan, jadi lebih ke tindakan nyata. Kira-kira konsep apa? Apakah sudah ada pertemuan dengan penguasa wilayah Jabodetabek untuk kaitan dengan transportasi itu? Yang kedua, Pak, kita tahu bahwa dalam sebulan terakhir ada lurah di Jakarta Timur yang terpaksa masuk di Hotel Pradeo karena menyelewengkan dana APBD DKI. Yang kami tahu bahwa itu dari Lurah Ceger dan satu lagi mantan Lurah Blogandung. Yang kami ingin tahu, mereka ini ada di antaranya yang hasil pelelangan jabatan kemarin. Nah, kira-kira apa kemarin yang membuat mereka indikatornya? Ataukah ke depannya Bapak mungkin punya konsep bagaimana menjaga citra dan kinerja aparat Bapak di bawah sesuai dengan program menuju Jakarta Baru. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Nur ya. Oke, yang satu lagi yang itu, silakan Pak. Nama, pertanyaan. Nama saya Taufik Irawan, saya Kompasiana juga. Saya pengen bertanya dengan masalah ini, saya juga buruh Pak ya. Dengan gaji 2.441 sekian di Jakarta, apakah mimpi buruh bisa menempati apartemen seperti apa yang Bapak katakan tadi, mampu Pak gitu loh Pak dengan gaji seperti itu? Terima kasih untuk Bapak Ahok atas ininya. Oke, langsung saja. 3 pertanyaan tadi akan jawab oleh Pak Ahok. Saya jawab dulu yang buruh ya. Oke. Anda tidak akan pernah punya rumah di Jakarta. Makanya saya mau dorong Anda yang gaji pas-pasan itu keluar dari Jakarta. Jujur aja. Jadi tidak boleh orang yang kerja konveksi, pabrik sepatu di Jakarta lagi. Karena tidak bisa, kebutuhan hidup layak Jakarta terlalu tinggi. Makanya Jakarta harus di-upgrade untuk orang-orang kerja di restoran, kerja apa, mulai dorong. Tapi kan ini masih mempertemukan, kita kan negara baru berkembang ya. Yang paling susah itu kalau di dunia itu 124 komponen untuk survei. Kita masih 40. Nah, kenapa kita tidak dorong sampai 64? Nah, ini persoalan. Ini ada negara daya saing, karena itu tugas pemerintah menolong kebutuhan hidup layak Anda. Jadi buruh hari ini di Jakarta, Anda tidak perlu lagi bicara, saya perlu naik gaji, beli asuransi, tidak perlu. Selama Anda sakit, orang tua Anda sakit yang tidak punya pensiun, kan ditampung. Nah, tahun depan kita akan mulai mengarah ke soal pensiun. Ya, karena Anda tua, Anda punya uang pensiun. Nah, kami lagi siapkan juga, kita lagi berpikir, kenapa tidak membangun party werda di luar kota, di Sukabumi atau di Lebak, yang naik kereta api 1 jam. Karena tanah di Jakarta terlalu mahal untuk menampung orang-orang tidak bekerja. Kalau kita katakanlah 200.000 orang makan gratis di Jakarta, sekali makan 5.000.
Kalau 5.000 udah pakai ikan emas kalau di Sukabumi, nggak makan sehari. 15.000, 30.000, 1,8 triliun 1 tahun. Kalau APBD saya 100 triliun nggak ada artinya. Kalau 1.000 orang mau makan gratis, saya kasih makan. Tapi Anda nggak boleh tinggal di Jakarta, nanti Anda keluyuran ngemis. Anda harus tinggal di Sukabumi sana, atau di Lebak. Saya tampung. Jadi Anda kalau mau tinggal rumah, sewa. Sebagai pegawai sanggup. Satu keluarga, rumah ukuran 30 meter persegi, seharga 12.000 per hari, apa Anda sudah sanggup. Bayar air hanya 5.500, bayar listrik paling katakan 200.000, Anda bisa. Kalau Anda tidak sanggup untuk bayar sekolah, kami kasih tabungan. KJP itu kalau Jakarta Pintar itu tabungan Monas dari Bank DKI. Kita akan kontrol Anda seperti itu. Jadi itu kita mohon maaf, Jakarta tidak diperuntukkan untuk orang yang gaji pas-pasan sebetulnya, untuk KHL. Nah ini mesti kita dorong. Tapi yang jadi masalah juga orang kerja di sini, restoran kan tidak ada tip, ada apa-apa. Transportnya yang mahal. Nah kami mau dorong transport ditekan. Ya kan begitu naik seperti sekarang. Kalau Kopami kopanya bagus, dia perbaiki. Anda naik Kopami kopanya masih terdesak ke perumahan. Jadi untuk jawab pertanyaan tadi, Bapak tadi mengatakan mikrolet semua akan hilang. Masih dia hilang. Karena Kopami kopanya kecil-kecilnya akan main di perumahan. Begitu Anda bayar 6.000 pakai asli, turun di Transjakarta gratis, tidak bayar lagi. Kami tanggung untuk itu. Anda masuk ke jalur bus tingkat yang gratis sudah gratis. Ini untuk menekan KHL. Termasuk rumah-rumah susun yang akan dipakai lift, tinggal di tengah kota. Tapi kalau Anda over sewa atau jual, selama ini kan bisa dijual, disewakan. Itu yang membuat rumah-rumah susun tidak pernah cukup. Kalau Anda lakukan sekarang, saya penjarakan Anda 6 tahun. Anda mau bilang saya kasar, mau apa terserah. Kalau nggak gitu Anda jual belikan, ya kapan cukup rumah. Jadi mesti tegas seperti itu. Jadi itu jawaban saya. Tapi mengupgrade orang-orang itu, orang yang tinggal dekat situ, ada jaminan sosial seperti ini, dia bisa berubah nasib. Bisa contoh, Anda masuk kerja di restoran, Anda pintar masak nih, jadi top makanannya. Yang masalah kan modal untuk buka usaha. Rumah susun begitu banyak, kita juga punya super blok, bukan cuma Grand Indonesia, Central Park punya super blok. Kami juga akan bangun super blok, Pasar Rumput, seperti di Kampung Bandar, nanti di Jatinegara, kita akan bangun Pulau Gadung, semua stasiun itu ada super bloknya. Tapi super blok bukan mobil mewah, orangnya tidak ada parkiran itu pasar. Anda bisa ikut undian, dapat ruko, pasar, penduduk dagang. Begitu Anda dapat, kami bisa kasih pinjaman modal tanpa agunan. Nah kalau Anda memang jujur, pintar masak, pintar bekerja, Anda berpeluang jadi wira swasta. Jadi Anda sambil bekerja dapat gaji, sebetulnya Anda sedang kuliah, sedang training untuk jadi pengusaha. Nah itu kita lakukan. Misalnya kemarin saya kerjasama dengan Alfamart. Saya tidak ingin orang Jakarta hanya jadi tukang kasir di Alfamart. Anda harus melatih mereka mengerti distribusi. Kita suruh dia masuk ke SMK. Karena begitu dia mengerti, kami ada ruko-ruko, kami ada toko-toko unit di bawah rumah susun. Anda undi Anda dapat, saya men-training Anda menjadi pengusaha dengan jaringan bisnis yang ada. Kalau dia tidak mau titip sama Anda pun, saya akan masuk dengan BUMD saya. Kita disiapkan pusat logistik di Karawang supaya sembako tidak naik. Kita ingin buruh yang pas-pasan ini dari sisi perut, dompet, otaknya dia terkontrol. Itu fungsi pemerintah. Dengan terus menuntut uang untuk beli handphone, pulsa handphone, atau kredit Kawasaki Ninja, ya repot. Itu tentu repot. Karena daya saing akan tutup. Jadi kita mesti mainkan keseimbangan ini. Nah, kenapa tahun lalu saya ngotot naikkan 45%? Saya bukan bela buruh, saya juga bukan bela pengusaha, saya hanya bela KHL, kebutuhan hidup layak. Kenapa? Pengusaha marah sama saya. Waktu saya memutuskan 45% kenaikan UMP di tahun kemarin. Kenapa? Karena selama ini kalian curang, saya bilang. Survei KHL dan UMP di bawah dari 2007. Jadi kekurangan 5 tahun inilah yang saya koreksi di 2013. Makanya lonjaknya jadi 45%. Tapi buruh jangan tuntut saya tahun ini, tahun depan mau 45% lagi. Ya nggak bisa dong, patokannya ya KHL. Makanya mereka kampanye, dapat demo. Ahok berbuka dua. Wah keluar. Ahok berbuka dua, pura-pura baik aja. Kali ini tidak bela kami katanya. Ya biarin aja siapa. Berdebat. Nah itu kondisi perburuan kita. Kita juga mau menjaga orang lain supaya tidak bangkrut. Yang nomor 1 tadi Pak Mayasari, kami mendukung mobil murah Pak. Bapak jangan khawatir Pak. Cuma kami tidak mendukung semua mobil bisa seenaknya jalan di Jakarta Pak.
Jadi Bapak silakan punya mobil banyak, saya senang-senang saja. Kalau Bapak nggak bisa bawa semua, karena kalau mau lewat jalan kami kenakan bayar Pak, IRP Pak. Jadi kalau 22.000 lewat masih penuh, kami tinggal hitung. Kecepatan di kota kira-kira ideal 40 km per jam. 1 jam 1.500 mobil. Kita mau ideal 1.200 mobil. Kalau jumlahnya meloncat jadi 2.000 mobil gimana? Naikin 50.000. Langsung turun kan? Kalau 50.000 masih lebih, naikin 100.000 sekali lewat. Emang gue pikirin, kamu punya mobil banyak nggak apa-apa, tapi tidak semua jalan kamu bisa lewat. Kapan dimulai Pak IRP itu? Kita akan tender mungkin akhir tahun atau awal tahun. Tapi bus kami cukup dulu. Ya sekarang kita tes, sterilkan dulu. Karena Maya Sari Bakti semua protes. Kita suruh APTB masuk dari luar kota. Gimana masuk Pak? Rugi. Karena macet. Kami akan sterilkan. Mana 9 tahun tidak pernah steril katanya. Ya ini mana telur mana ayam. Ya udah kita steril dulu. Begitu steril marah lagi orang. Kosong dikosongin. Bus belum datang udah disterilkan katanya. Ya udah kan gue pikirin tuh mau pilih saya juga nggak apa-apa. Pokoknya saya melaksanakan apa hasil kajian. Kajiannya bilang begitu ya saya ikutin saja. Nah kita kalau berdebat kemudian susah. Kan sudah bicara nanti mikrolet gimana? Saya udah bilang. Begitu kami gratiskan bus tingkat di jalur Blok M sampai Kota Tua, seluruh bus tua-tua itu nggak ada yang mau lagi yang mau naik Pak. Dia akan terdorong di Blok M. Dia akan dorong ke Blok M Ciledug. Di situ kami akan seleksi. Nah sopirnya bagaimana? Sopirnya kami akan training masuk bawa Transjakarta. Karena gajinya 3,5 UMP rumusnya Pak. Jadi sekarang sudah hampir 10 juta. Kalau UMP-nya 3 juta, ya sudah pasti 10,05 juta. Nah ini kita dongkrak. Ya kita tidak akan menghilangkan hak mereka, kan butuh B1 umum kan, ada tahapannya. Nah ini yang kita akan dorong, yang lain beda. Terus Pak Terbit gimana Bappenas transportasi massal? Iya, itu sudah ada pergubnya di zaman Pak Sutioso tahun 2007. Itu pola transportasi makro. Kita dengan Bappenas kerjasama dengan baik, kita sudah akan mendirikan otoritas transportasi Jabodetabek. Ini sudah semua dalam makronya. Sekarang kita sudah kerjasama dengan perumahan Taman Harapan Indah di Bekasi, termasuk Mega Mall Bekasi, untuk menjadi park and ride bus langsung. Waktu itu bus-bus kecil di luar kota marah. Itu kan Anda nggak usah pusing. Ini hanya dari stasiun utama ke Jakarta. Orang-orang yang bawa mobil. Untuk Anda, pinggiran masih sama. Nah sekarang mereka mulai mengerti. Kita kerjasama dengan Bogor, APTB, Bekasi, Tangerang. Kenapa jumlahnya tidak banyak? Karena kemarin pada rugi semua. Masuk jalur busway macet setengah mati. Jadi ritnya kurang. Tapi sekarang setelah disterilkan, wah dari Duren Sawit sampai ke Grogol 15 menit. Semua senang. Kami dalam seminggu, penumpang Transjakarta kami telah melonjak hampir 50.000 masuk 1.000 lebih datanya. Saya lupa ya. Orang pindah. Bahkan kemarin minggu lalu saya makan sama satu bos CEO di perusahaan TBK. Dia bilang kalau dia lagi mau ke kota, ada urusan kantor, dia dari Sudirman Tamrin itu bos naik Transjakarta. Hanya 10 menit sampai katanya. Lebih cepat. Nanti kan ini sudah berhasil dengan memaksa steril. Nah kalau Anda mau enak ya naik Transjakarta, tapi belum cukup dia. Kami sedang beli terus. Belinya kenapa? Syarat yang dia. Sekarang kita harus dipasang ke ikat alur. Nah kami yakin ini akan makin lama makin baik Jakarta sebetulnya. Kami sangat yakin seperti itu Pak. Jadi saya kira kerjasama pasti. Lurah gimana ini? Yang masuk kui. Kita udah bicara. Kita bicara lurah bisa agak panjang. Gimana hasil seleksi? Betul hasil seleksi. Hasil seleksi yang bagus cuma 20% Pak. Ini fakta. Jadi bangsa kita buat kategori lebih banyak. Yang pas-pasan juga kita harap yang bagus bisa mempengaruhi dia untuk ikut jadi baik. Tetapi fakta kelurahan itu begini Pak. Aparat kita itu suka mencari dosa lama gitu Pak. Itu yang membuat sebuah persoalan baru kepada pejabat-pejabat yang mau bertobat. Belum lagi LSM tanda kutip itu ya, LSM tanda kutip, wartawan tanda kutip. Sekarang APBD dibuka sampai lembar ketiga. Jadi langsung ketahuan, dulu kok ada anggaran ini ya. Kamu pakai kemana gitu. Nah itu jadi ajang pemberasan.
Nah, ajang pemerasan dia kan terus cari dana tutupin. Makanya saya mesti lakukan perlawanan. Jadi bangsa ini ada satu salah, tidak mau belajar sama Nelson Mandela yang pakai batik terus. Jadi semua dosa lama ya sudah diampuni saja gitu kan. Jangan iri lah sama orang yang dulu, nasib dia gitu. Tapi ke depan ini tidak boleh lagi. Kalau dia terus dipres. Yang non-budgetan gimana? Ada kegiatan kampung gimana? Kita anggarkan. Tapi untuk nyetor gimana? Kan tidak mungkin dianggarkan. Nyuri lagi. Jadi tangkap melulu. Makanya saya bilang sama para aparat, tolonglah ada rekonsiliasi. Supaya orang-orang desa, kades, camat yang mau bertobat itu bisa selesai. Emangnya kalian tidak bersih, kira-kira gitu kan? Kalau tidak percaya, ya mari kita buktikan harta kamu, biaya hidup kamu, dan pajak yang kamu bayar kira-kira sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, kita ada undang-undangnya nomor 7 tahun 2006, hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Kalau kelebihan uang kamu tidak bisa dibuktikan, ya disita buat negara. Nah, mari kita rekonsiliasi. Karena nggak ada orang bersih di Republik ini. Ada maling karena kebutuhan, ada maling karena serakah, ada maling karena ya macam-macam. Ada maling terpaksa, atasannya paksa, kalau dia nggak ikut dipecat gimana? Nah, mari kita rekonsiliasi. Nah, ini yang tidak pernah kita mau lakukan. Jadi sekali lagi kami sedang evaluasi, Pak. Bulan Desember ini, sayapnya itu bapak-bapak nggak bisa kami tarik jadi lurah, Pak. Semua masih pakai golongan-golongan, Pak. Nah, rancangan undang-undang aparatur sipil negara yang saya ikut buat di Komisi 2 DPR RI itu belum mau dibahas dari pemerintah. Karena itu akan memotong sistem golongan untuk pangkat. BUMN sudah lakukan, tapi untuk pejabat belum. Nah, itu juga satu masalah. Tapi kami sangat yakin dengan SDM di DKI, mereka semua pada dasar itu lebih banyak yang mau membantu, mau melayani sekarang. Karena orang gampang lapor kepada kami kan. Nah, yang macam-macam yang tidak mau bertobat itu biasanya sudah terlalu kaya, udah nggak tahan. Ngapain lu perintah-perintah gua? Berhenti juga nggak apa-apa. Gua udah kaya ini, ya udah keluar aja lu. Masih banyak yang mau kerja, dia bilang. Nah, itu seperti itu terjadi. Oke. Menarik sekali diskusi kita. Saya pikir tidak akan ada habisnya kita bicara soal Jakarta. Tapi sayang waktu kita juga tidak banyak karena masih ada mata acara lain yang harus memakai panggung ini. Dan mungkin sebagai penutup, Pak Ahok, apa yang ingin Pak Ahok sampaikan kepada masyarakat Jakarta dan juga masyarakat Indonesia? Mungkin dalam kapasitas sebagai... Sebelum ke situ saya sampaikan dulu. Mau belajar politik kan, Kompasiana kan? Ya. Yang saya lakukan tadi itu politik. Jawabnya panjang, supaya yang lain gak ada kesempatan nanya lagi, waktunya habis. Nah, itu politik. Karena makin banyak ditanya, makin salah. Jawabnya kan, jawabnya panjang. Iya. Saya juga politik jawabannya. Itu politik. Ini belajar politik. Betul. Nah, tentu kita harapkan sebagai bangsa Indonesia, saya pernah diundang ke Amerika waktu konvensi Obama jadi presiden. Saya beruntung dipilih. Saya bertemu dengan senatornya. Dia tanyanya begini, kamu Indonesia gimana sejahterakan rakyatmu gitu kan, kita ngomong. Terus saya bilang, kita akan membuat sistem jaminan sosial nasional. Sudah ada undang-undang nomor 40 tahun 2004. Jadi orang sampai lahir sampai mati kita urus. Tidak mati ada pensiun. Mau berapa katanya? Saya bilang pensiun di Indonesia $1,5 cukup. Ya kira-kira $150 sebulan. Kaget dia. Marah-marah dia, si senatornya. Biasa Republikan, agak sombong, agak kesal ya. Kaya. Lalu saya bilang begini, kalau orang Amerika gajinya $100 sehari, kaya apa miskin? Sampai udah kaya 5.000 katanya. Yang senior $100 3.000 mah tukang cuci piring juga dapat katanya. Nah, itu persoalan bangsa kamu dan bangsa saya. Kalau bangsa kami di kampung saya apalagi, kalau punya gaji $100 tiap bulan, kredit motor. Ya, dia bisa mancing, berkebun, dia berarti kredit motor. Jadi kalau bangsa kami punya 5.000 aja uang untuk orang tua pensiun, kopi, beli kue, harga dirinya naik, umur lebih panjang sih. Itu aja nggak terima. Bagaimana demokrasi? Tenang dulu saya bilang. Ini saya mau sampaikan. Saya mau tanya, kalau Amerika itu, kalau Obama itu Muslim,
53% Muslim, pilih Ahok turunan Cina dan Kristen jadi bupati. Kita harus lihat kamu. Wah, ini bukan masuk ke ideologi. Jadi saya perlu sampaikan. Katanya burung Garuda Pancasila kita nyontek burung elang Amerika. Wah, ini kira-kira debatnya, itu isu kan gitu. Dia nggak ngomong, dia isu gitu. Saya bilang, nanti dulu. Saya nggak mau berdebat, soalnya Anda duluan merdeka, saya susah. Bisa saja terinspirasi oleh burung elang Anda, kita ciptakan burung elang yang wayang. Bisa, saya nggak mau berdebat. Tetapi saya mau berdebat begini. Sebetulnya bangsa Amerika kurang gentleman, saya bilang. Oh, dia kaya. Kurang ajar ya orang. Dari Indonesia mau kurang ajar. Coba, saya bilang, lihat. Pita Ibrul Musbunum, Pita Bhinneka Tunggal Ika, itu bahasa Latin. Kalau kita kan bahasa Sanskerta. Itu ditaruh di mana? Di paru, di piknya elang. Digigit. Di Amerika kan? Artinya kalau burung elang kamu lapar, pitanya mesti dibuang. Kau makan. Nah, Anda ini pragmatis bicara Bhinneka Tunggal Ika. Kalau bangsa kami beda, kita pegang pita itu. Sama anak muda kalau di tempat kami bilang, gue bingung nih, pegangan kalau bingung kan. Nah, kira-kira gitu kan. Jadi kamu bayangin, kalau burung Garuda Pancasila tidak ada pegangan, goyang bingung dia. Makanya kalau saya bilang, kalau kita pegang Bhinneka Tunggal Ika dengan baik, kita akan kalahkan elang Amerika dengan burung Garuda kita. Wah, itu saya sampaikan itu. Itu pesan terakhir, Pak. Itu pesan terakhir itu. Kita